Jadi pertemuan lalu itu Nasara menyatakan bahwa mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman kosnya atau teman sekelas seperti ini. Iya. Kalau begitu, hendaknya pertemuan kita akan menentukan tujuan apa yang ingin kami capai. Dalam merumuskan tujuan, siapa yang terlibat, mereka melakukan apa saja, dan di mana kapan mereka melakukannya. Di sini siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Yang pertama tentunya saya sendiri, Bu. Lalu teman kos saya, namanya itu Lala. Jadi Nasara ini awal utama masalahnya ini bagaimana? Jadi begini, di kosan kami itu hanya ada 3 colokan. Jadi ini ada 3 colokan, hanya 3. Terus kami itu masing-masing memiliki kipas angin. Jadi sudah 2 colokan kan. Nah, terus itu HP saya lowbat, Ibu. Tapi colokan saya itu kayak seperti agak rusak. Jadi kalau disentuh sedikit, casnya itu tidak akan masuk. Nah, saya itu sudah cas selama 2 jam, jadi saya pikir HP saya itu sudah full. Ternyata karena si Lala ini tidak sengaja menggoyangkan colokan itu, HP saya tidak masuk. Berdebatlah kami, Ibu. Jadi Nasara ini mengalami masalah dengan teman kosnya karena masalah colokan. Ya, Lalu dalam konseling ini tujuan apa yang ingin Nasara capai? jadi saya tuh ingin agar hubungan saya dengan teman kos saya ini menjadi baik lagi, Ibu. Karena kayak dibayangkan saja, kita istilahnya tinggal di kamar yang kecil sama-sama, tapi atmosfernya itu tidak enak gitu. Terus apa langkah awal yang Nasara ini lakukan dalam memperbaiki hubungannya dengan si Lala ini? Sebelumnya awalnya saya sudah pernah bilang kalau agar tidak terjadi hal seperti itu, saya sudah berkomunikasi agar kalau misalnya tidak terjadi hal seperti ini, mungkin kita bisa menambah colokan baru. Tapi masih Lala ini seperti masih marah sama saya. Baik, jadi langkah awal yang dilakukan Nasara itu sudah baik, tetapi langkah awal yang dilakukan ini tidak berhasil, jadi memerlukan langkah-langkah yang lebih lanjut. Jadi apakah masih ada langkah selanjutnya yang Nasara ini lakukan selain memberi colokan tadi? Sebenarnya itu saya sudah memikirkan alternatif tindakan seperti karena si Lala ini tuh sangat suka sangat suka staff yang lucu-lucu. Saya tuh berencana memberikan dia itu seperti itu di hari ulang tahunnya yang tidak lama lagi. Itu yang pertama. Itu yang kedua, saya juga sekaligus ingin mengatakan lagi kepada Lala bahwasanya dia itu sudah dewasa, tidak usah memperebutkan colokan lagi. Berarti tahap awal yang ingin dilakukan Nasara ini ialah memberikan pemahaman kepada si Lala. Nah, terus setelah Nasara ini memberikan pemahaman kepada si Lala ini, apakah ada perubahan dari si Lala ini? Sayangnya tidak, Ibu. Lala ini kayak masih terlihat kesal kepada saya. Sehingga mungkin perlu tindakan-tindakan lain. Nasara ini bisa memberikannya sebuah hadiah, misalkan memberikan makanan begitu. Aku pernah bilang jadi cara langkah-langkah yang dilakukan Nasara sudah bagus, tapi semisal masih belum berhasil, Nasara bisa melakukan langkah berikutnya itu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Nasara ini sudah bagus, tapi sayangnya masih belum ada yang berhasil ya. Jadi Nasara ini boleh melakukan langkah penghubung, yaitu semisal Nasara ini diam-diam memberikannya makanan kesukaannya. Nah, biasanya ini si Lala ini suka makanan apa? Lala ini Bu suka makanan manis yang dari pedas gitu. Mungkin dari saran Ibu saya bisa menyarankan memberikan si Lala ini makan makanan manis dan pedas. Betul sekali. Nah, dengan Nasara melakukan itu, mungkin lama-kelamaan si Lala ini akan luluh dengan Nasara. Oh iya, baik, terima kasih sarannya, mungkin bisa saya coba. Jadi tujuan konseling Nasara ini ingin memperbaiki hubungannya dengan si Lala. Jadi tujuan saya untuk melakukan konseling ini, saya ingin hubungan saya dengan si Lala ini menjadi lebih baik lagi, karena kayak dibayangkan kita tinggal dalam satu kamar yang sama terus saling marahan. Bayangkan saja Bu, kalau kita sedang mengambil nasi,
kita lihat si Lala, terus Lala juga lihat kita, terus karena kita ada di situ, lalu Lala menjadi tidak apa istilahnya tidak ambil nasi lagi karena melihat saya, menurut saya sendiri tidak enak gitu. Baik, jadi karena tujuannya ini sudah sangat jelas, jadi selanjutnya kita ini menjadwalkan konselingnya. Nah, kira-kira berapa lama Nak Sarah ini membutuhkan waktu dalam melaksanakan langkah-langkah ini? Nah, sepertinya mungkin cuma seminggu itu, karena menurut saya ini juga bukan satu permasalahan yang sangat sangat rumit. Nah, nah, kira-kira kapan Nak Sarah akan memulai mencoba langkah-langkah tadi? Mungkin mulai setelah sebulan sekolah ini Bu, saya sudah bisa mencoba membelikan makanan tadi. Saya ingin mencobanya setelah sekolah. Baik. Tetapi apakah langkah-langkah tadi itu sesuai dengan kemampuan Nak Sarah? Sepertinya sesuai Ibu, tapi saya memiliki sedikit keterbatasan di ekonomi, namun saya akan istilahnya tetap melakukan langkah tersebut sebisa saya. Jadi Nak Sarah ini sangat ingin ya hubungannya itu membaik dengan si Lala. Sangat. Baik, jadi Nak Sarah silahkan lakukan langkah-langkah yang telah Ibu tadi sampaikan. Kemudian minggu depan kita akan bertemu lagi di ruangan ini pada jam yang sama ya, dalam hal mengevaluasi bagaimana kemajuan langkah-langkah yang telah Nak Sarah lakukan kepada Lala. Iya, baik. Jadi semangat ya Nak Sarah. Ibu yakin Nak Sarah ini bisa memperbaiki hubungannya kembali dengan si Lala, tetapi dengan catatan Nak Sarah harus memperhatikan langkah-langkahnya. Nah, apabila Nak Sarah lalai dalam memperhatikan langkah-langkahnya, bisa jadi hubungan Nak Sarah itu dengan si Lala makin memburuk.